Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang seminar proposal saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diska Hanan Fauzia dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Juanda Bogor. Judul dari proposal saya yaitu pengembangan buku saku berbasis Problem Based Learning atau PBL pada muatan pelajaran IPA kelas 5 SDN Puspa Negara 04. Latar belakang masalah yaitu ada landasan yuridis, landasan teoritis, landasan empiris, dan survei internasional. Landasan yuridis diantaranya adalah pembukaan Undang-Undang 1945, alinea keempat sebagai tujuan negara. Kedua ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 Ayat 1. Yang ketiga ada Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Yang keempat ada Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Yang kelima ada Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Yang terakhir ada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian sekolah dasar dan menengah. Untuk landasan teoritisnya, diantaranya ada dari Susanto tahun 2013 halaman 54 tentang pembelajaran efektif, ada R. Ibrahim dan Nana Saudi S. tahun 1993 halaman 78 dalam Rusman tahun 2012 halaman 77 tentang media, ada Prastowo tentang bahan ajar, ada menurut Nasution tentang buku teks pelajaran, ada dari KBBI tentang buku saku, dan yang terakhir menurut Dus dalam Sehimin 2014 halaman 130 tentang Problem Based Learning atau PBL. Untuk pembelajaran efektif, menurut Susanto tahun 2013 halaman 54 mengemukakan bahwa untuk mencapai suatu pembelajaran yang efektif perlu diperhatikan beberapa aspek, diantaranya satu, guru harus membuat persiapan mengajar yang sistematis. Kedua, proses belajar mengajar atau pembelajaran harus berkualitas tinggi yang ditunjukkan dengan adanya penyampaian materi ajar yang bervariasi dalam penyampaian baik melalui media, metode, maupun suara ataupun gerak. Yang ketiga, itu ada waktu dalam proses pembelajaran haruslah efektif dalam berlangsungnya pembelajaran. Yang keempat, itu ada motivasi mengajar guru dan motivasi belajar siswa yang tinggi. Yang kelima, ada hubungan interaktif antara guru dan siswa dalam kelas yang sehingga setiap terjadi kesulitan belajar dapat segera teratasi kesulitan tersebut. Media. Menurut R. Ibrahim dan Nana Saudi dalam Rusman 2012 halaman 77, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau materi pembelajaran dengan merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa, sehingga dapat mendorong proses pembelajaran. Untuk buku teks pelajaran, menurut Nasution, buku teks pelajaran adalah bahan pengajaran atau pengejaran yang paling banyak digunakan di antara semua bahan pengajaran lainnya.
buku teks pelajaran hingga saat ini masih dianggap sebagai bahan ajar paling utama. Hampir di setiap jenjang pendidikan menggunakan buku teks pelajaran sebagai bahan ajar utama. Sedangkan untuk buku saku, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, buku saku adalah buku berukuran kecil yang dapat disimpan dalam saku dan mudah dibawa kemana-mana. Untuk model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, menurut Dus atau dalam Sohimin, Problem Based Learning atau PBL atau pembelajaran berbasis masalah adalah model pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Untuk landasan empiris atau penelitian yang relevan, yang pertama itu ada dari Mariana Masita dan Desi Wulandari yang berjudul Pengembangan Buku Saku Berbasis Mind Mapping pada Pembelajaran IPA. Hasil penelitian ini buku saku berbasis mind mapping sangat praktis digunakan. Yang kedua itu ada Fahria Yuliani dan Lim Herlina, yaitu dengan judul Pengembangan Buku Saku Materi Pemanasan Global untuk SMP. Hasil penelitian buku saku ini juga dijadikan bahan ajar yang mendukung pembelajaran. Dan yang terakhir itu ada Supriyatna dan Dewi Erika dengan judul Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dalam Pelajaran IPA melalui pendekatan problem based learning terhadap siswa kelas 4 SDN Mekarsari 01 Bekasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan mengutamakan model problem based learning terbukti dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran IPA. Nah, untuk hasil analisis nilai ulangan harian IPA tema 9 subtema 1 tahun ajaran 2021 tahun 2022 menunjukkan dari diagram ini hanya ada 44% siswa yang tuntas dan 56% siswa tidak tuntas dari 36 siswa. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas atau di slide sebelumnya, permasalahan teridentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya hasil belajar muatan pelajaran IPA yang diperoleh oleh kelas 5 SDN Puspanegara 04, siswa yang kurang berpikir kritis, media pembelajaran yang kurang bervariasi, pembelajaran didominasi oleh penggunaan buku guru dan buku siswa yang belum optimal, media pembelajaran yang kurang bervariasi, ada yang tidak adanya literasi lain yang menarik untuk dibaca siswa, dan yang terakhir ada guru sudah menggunakan model pembelajaran inquiry dan pemecahan masalah, namun dalam pelaksanaannya belum optimal. Untuk pembatasan masalahnya, di sini ada hasil belajar IPA siswa kelas 5 SDN Puspanegara 04 yang masih rendah, penggunaan bahan ajar yang belum optimal, dan yang terakhir ada penggunaan model pembelajaran belum optimal. Rumusan masalahnya. Yang pertama, ada bagaimana karakteristik buku saku berbasis PBL atau Problem Based Learning pada muatan pelajaran IPA kelas 5 SDN Puspanegara 04. Yang kedua, bagaimanakah kevalitan buku saku berbasis Problem Based Learning pada muatan pelajaran IPA kelas 5 SDN Puspanegara 04. Dan yang ketiga ada bagaimana karakteristik buku saku berbasis Problem Based Learning pada muatan pelajaran IPA kelas 5 SDN Puspanegara 04. Dan yang keempat, bagaimana kepraktisan buku saku berbasis Problem Based Learning pada muatan pelajaran IPA kelas 5 SDN Puspanegara 04.
Tujuan penelitian yang pertama, mengetahui desain buku saku berbasis problem-based learning pada muatan pelajaran IPA kelas 5 SDN Puspanegara 04. Yang kedua, menguji kevalitan buku saku berbasis problem-based learning pada muatan pelajaran IPA kelas 5 SDN Puspanegara 04. Yang ketiga, mengkaji keefektifan buku saku berbasis problem-based learning pada muatan pelajaran IPA kelas 5 SDN Puspanegara 04. Dan yang terakhir ada mengkaji kepraktisan buku saku berbasis problem-based learning pada muatan pelajaran IPA kelas 5 SDN Puspanegara 04. Manfaat penelitian. Manfaat secara tertulis berguna dalam pengembangan buku saku sebagai bahan ajar tambahan yang sesuai dengan kurikulum 2013. Dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya, serta memberikan kontribusi bagi pembelajaran ilmu pengetahuan. Kedua, itu ada manfaat praktis. Yang pertama, bagi sekolah. Menambah wawasan bagi sekolah tentang variasi bahan ajar yang dapat dikembangkan untuk menunjang pembelajaran. Bagi guru, dapat dijadikan sebagai referensi bahan ajar tambahan yang sesuai dengan pembelajaran yang akan dilangsungkan. Bagi siswa, memudahkan siswa memahami muatan pelajaran IPA, khususnya merangsang minat belajar siswa dengan penggunaan buku saku yang menarik dan mudah dibawa kemana-mana. Sedangkan untuk peneliti sendiri, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peneliti dalam memecahkan masalah pada muatan pelajaran IPA dengan mengembangkan buku saku sebagai bahan ajar tambahan yang menarik. Spesifikasi produk. Buku saku berbasis problem-based learning dalam penelitian ini memiliki spesifikasi yang praktis, ringkas, menarik, dilengkapi gambar, dan berwarna-warni. Dalam pembuatan buku saku berbasis problem-based learning ini, peneliti menggunakan bantuan aplikasi Cordon X7 dengan alasan: 1. Vektor tidak mudah pecah. 2. Buku saku berukuran 10,5 kali 14,8 dengan aplikasi CorelDRAW X7 dapat mengatur ukuran buku yang dengan tepat. Ketiga, dengan mengedit blimap maupun vektor. Keempat, dapat mendesain grafis secara manual dengan pilihan warna yang beragam. Untuk kajian pustakanya, yang pertama ada kajian teoritis dan ada kajian empiris atau penelitian yang relevan. Kajian teoritis pembelajaran. Di sini ada menurut Skinner, belajar adalah suatu perilaku pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila ia tidak belajar, maka responnya menurun. Yang kedua ada menurut R. Hilgard, belajar adalah suatu perubahan kegiatan reaksi terhadap lingkungan. Yang ketiga ada menurut Jerome Bruns, belajar adalah suatu proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan baru berdasarkan pada pengalaman atau pengetahuan yang sudah dimilikinya. Yang terakhir, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu kegiatan transfer ilmu pengetahuan yang dapat menimbulkan pengetahuan baru dari pengetahuan yang sudah diperoleh sebelumnya yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pembelajaran. Menurut Kemp, pembelajaran adalah proses pembelajaran kompleks terdiri atas
fungsi dan bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain serta diselenggarakan secara logis untuk mencapai keberhasilan belajar. Sedangkan Smith dan Fagan menyampaikan bahwa pembelajaran merupakan aktivitas penyampaian informasi dalam membantu siswa mencapai tujuan khusus tujuan-tujuan belajar, tujuan siswa dalam belajar. Menurut Gardner, Brice, dan Weiger, pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar siswa. Dan yang terakhir dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses yang saling berhubungan dan dirancang untuk mencapai tujuan belajar. Kualitas pembelajaran. Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau keefektifan. Secara definitif, efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sarana. Di samping itu, efektivitas juga dapat dilihat dari tingkat kepuasan yang dapat dicapai oleh seseorang. Dalam mencapai efektivitas belajar, menetapkan 4 pilar pendidikan yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh. Yang pertama, belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan. Kedua, ada belajar untuk menguasai keterampilan. Ketiga, belajar untuk kehidup masyarakat. Dan terakhir, untuk belajar untuk mengembangkan diri secara maksimal. Hasil belajar. Menurut Bloom, hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang meliputi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Anderson dan Cartwright menyebutkan ranah kognitif dari taksonomi Bloom merevisikan menjadi 2 dimensi, yaitu definisi proses kognitif dan definisi pengetahuan. Yang ketiga ada menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan sekolah dasar dan menengah menyatakan bahwa hasil belajar peserta didik meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang terakhir, hasil belajar siswa dalam penelitian ini difokuskan pada aspek pengetahuan kelas 5 muatan pelajaran IPA pada tema 9. Teori belajar. Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai bagaimana terjadinya belajar atau bagaimana informasi diproses di dalam pikiran siswa itu. Menurut Piaget, perkembangan kognitif sebagai besar bergantung kepada sebagian jauh anak aktif memanipulasi dan aktif berinteraksi dengan lingkungannya. Untuk menurut Vygotsky berpendapat seperti Piaget bahwa siswa membentuk pengetahuan sebagai hasil dari pikiran maupun kegiatan siswa sendiri. Inti dari teori Ausubel tentang belajar yaitu belajar bermakna merupakan proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Untuk hakikat IPA, hakikat pembelajaran sains yang didefinisikan sebagai ilmu tentang alam yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan ilmu pengetahuan alam dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu ilmu pengetahuan alam sebagai produk, proses, dan sikap. Produk yaitu kumpulan hasil penelitian yang telah ilmuwan lakukan dan sudah membentuk konsep yang telah dikaji sebagai kegiatan empiris dan kegiatan analitis. Bentuk IPA sebagai produk antara lain fakta-fakta, prinsip, hukum, dan teori-teori IPA. Untuk proses, yaitu untuk menggali dan memahami pengetahuan alam, karena IPA merupakan kumpulan fakta dan konsep.
maka IPA membutuhkan proses dalam menentukan fakta dan teori yang akan digeneralisasikan oleh ilmuwan. Dan sedangkan untuk sikap ilmiah harus dikembangkan dalam pembelajaran tersebut atau pembelajaran sains. Pembelajaran IPA SD. Pembelajaran sains di sekolah dasar dikenal dengan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Konsep IPA di sekolah dasar merupakan konsep yang masih terpadu karena belum dipisahkan secara tersendiri, seperti mata pelajaran kimia, biologi, fisika. Adapun objek IPA yaitu proses IPA dan produk IPA. Atas dasar objek tersebut, maka pembelajaran IPA meliputi pola pembelajaran proses dan produk IPA. Objek proses pembelajaran IPA adalah kerja ilmiah. Sebagai objek produk IPA adalah pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metaloginik IPA. Bahan ajar. Menurut Nasution Center of Comprehensive Based Training di kelas, bahan ajar yaitu adalah bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Menurut Panen, bahan ajar adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis. Menurut pandangan ahli lain mengatakan bahwa bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dan dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bahan ajar adalah segala bahan, baik informasi, alat, maupun teks yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Untuk buku saku, ada yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku saku adalah buku berukuran kecil yang dapat dimasukkan ke dalam saku dan mudah dibawa kemana-mana. Menurut Mekhani dan Kriswanto, buku saku adalah buku kecil yang berisi tulisan dan gambar berupa penjelasan yang dapat mengarahkan atau memberi petunjuk mengenai pengetahuan dan mudah dibawa kemana-mana. Menurut Satria Yuliani dan Lina Herlina, buku saku adalah suatu buku yang berukuran kecil yang mana berisi informasi yang dapat disimpan di saku sehingga mudah dibawa kemana-mana. Kesimpulan dari pernyataan di atas bahwa buku saku adalah buku berukuran kecil yang berisi informasi yang mudah dibawa kemana-mana dan bisa dimasukkan ke saku, bisa dibaca kapan saja saat dibutuhkan. Untuk PBL atau Problem Based Learning, ada beberapa menurut para ahli yang dapat disimpulkan dari beberapa pengertian, yaitu pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model pembelajaran yang menekankan pada penyelesaian masalah agar peserta didik dapat berpikir kritis dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Untuk kelebihan problem-based learning, antara lain ada dapat membuat peserta didik lebih menghayati kehidupan sehari-hari, dapat melatih dan membiasakan para peserta didik untuk menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil. Ketiga, dapat mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik secara kreatif. Peserta didik sudah mulai dilatih untuk memecahkan masalah, melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan, berpikir dan bertindak kreatif.
memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, serta mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan, menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat, dan yang terakhir itu dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dunia kerjanya. Sintaks PBL. Menurut Trianto, sintaks suatu pembelajaran berisi langkah-langkah praktis yang harus dilakukan guru dan siswa dalam suatu kegiatan. Pada pengajaran berdasarkan masalah atau problem-based learning, ada 5 langkah. Secara berurutan, kelima langkah tersebut adalah mengorientasikan siswa pada masalah, mengorganisasikan siswa untuk belajar, memadu menyelidiki secara mandiri, mengembangkan dan menyajikan hasil kerja, serta menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Untuk penelitian yang relevannya itu ada penelitian yang dilakukan oleh Fatria, penelitian yang dilakukan oleh Yulian Adi Setiono, ada penelitian yang dilakukan oleh Widyayani, ada juga penelitian yang dilakukan oleh Mukhoramah Mustari dan Yunita Sari, dan ada yang terakhir itu ada penelitian yang dilakukan oleh Ardian Arsani dan Helda Sylvia yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran berupa buletin dalam bentuk buku saku untuk pembelajaran IPA terpadu. Untuk kerangka berpikirnya ada bagian sebagai berikut. Ada identifikasi masalahnya juga. Lanjutnya tentang hipotesis penelitian. HO, penggunaan buku saku berbasis problem-based learning tidak dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SDN Puspa Negara 04. Lalu HA-nya itu penggunaan buku saku berbasis problem-based learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SDN Puspa Negara 04. Metode penelitiannya itu ada desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, prosedur penelitian, data sumber data dan subjek, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, uji kelayakan, dan teknik analisis data. Desain penelitiannya itu dari potensi dan masalah, lanjut untuk pengumpulan data, desain produk, variasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan produk jadinya, atau produk menjadi massal atau jadi banyak. Tempat dan waktu penelitian itu dilaksanakan di SDN Wisma Negara 04. Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah tahun ajaran 2021-2022, tepatnya bulan November 2021. Prosedur penelitiannya itu ada potensi masalah, pengumpulan data, perencanaan produk draft pertama, validasi desain produk, ada revisi pertama untuk draft menjadi draft kedua, uji coba produk, revisi pertama menjadi draft ketiga, uji coba pemakaian produk, dan penggunaan laporan. Data, sumber data, dan subjek penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa data interval dan data ordinal. Dalam kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan, dan interval adalah data yang jaraknya sama tetapi tidak memiliki nilai 0. Pada penelitian ini,
Data interval dapat dilihat dari hasil belajar muatan pelajaran IPA kelas 5 SDN Puspa Negara 04, sedangkan data ordinalnya dapat dilihat dari instrumen. Sumber data dalam penelitian ini adalah validator, guru, dan siswa kelas 5 SDN Puspa Negara 04. Ada subjek penelitiannya itu adalah penelitian adalah siswa kelas 5 SDN Puspa Negara 04 yang terdiri dari 36 siswa. Variabel penelitian. Variabel bebas. Menurut Sugiono, variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah pembelajaran penggunaan buku saku berbasis problem-based learning pada mata pelajaran IPA kelas 5 SDN Puspa Negara 04. Sedangkan variabel terikatnya, menurut Sugiono, variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel terikat adalah hasil belajar siswa kelas 5 SDN Puspa Negara 04 pada muatan pelajaran IPA. Teknik pengumpulan data itu ada secara observasi, di mana dilakukan langsung di sekolah, wawancara baik kepada guru, siswa maupun orang tuanya, dokumen, kuesioner, dan tes. Tes baik secara sebelum melakukan proses penelitian maupun sesudah melakukan penelitian. Uji kelayakan produk dan tanggapan siswa dan guru. Itu dapat dirumuskan dari jarak interval kelas sama dengan skor tertinggi ideal dalam skala dikurangi skor terendah ideal dalam skala dibagi jumlah interval kelas. Itu akan menjadi hasil dari uji kelayakan produk. Taraf kesukaran. Tingkat kesukaran soal ditunjukkan dengan indeks kesukaran besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai dengan 1,0 soal dengan P 0,00 sampai 0,30 masuk dalam kategori soal sukar. Soal dengan P 0,31 sampai 0,70 masuk dalam kategori soal sedang, dan soal dengan P 0,71 sampai 1 masuk dalam kategori soal mudah. Kesukaran soal dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Indeks kesukaran sama dengan banyaknya siswa yang menjawab soal benar dibagi dengan jumlah seluruh peserta tes. Daya pembeda. Daya pembeda soal merupakan kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Angka menunjukkan besarnya daya pembeda yang disebut indeks diskriminasi. Jumlah peserta tes untuk J-nya. Itu dengan dirumuskan D dikurangin BA dibagi JA dikurangi B dibagi JB dikurangi P A dan dikurangi PB. Uji validasi. Mengemukakan bahwa valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Validasi butir soal dapat diketahui melalui uji perangkat tes. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Koefisien korelasi biserial sama dengan rata skor subjek dikurangi rata skor total kuadrat dari proporsi subjek yang menjawab benar dibagi dengan Q. Uji reliabilitas itu rumusnya sama dengan banyaknya butir soal dibagi K-1 dalam kurung X dikurangi
sigma P Q dibagi SR kuadrat. Teknis analisis data awal atau uji normalitas. Yang pertama adalah X1, X2, X3, Xn dijadikan bilangan buku atau baku Z1, Z2, Z3, atau Zn dengan menggunakan rumus Z dengan data S masing-masing merupakan rata-rata dan simpangan baku sampel untuk tiap bilangan baku ini dengan menggunakan daftar distribusi. Yang selanjutnya adalah menghitung jumlah proporsi, lalu hitung selisih, yang terakhir ambil harga mutlak tersebut di antara harga-harga mutlak selisih tersebut, kemudian diberi simbol LO. Teknik analisis data akhir. Uji end gain, nilai yang diperoleh dari hasil pretest dan posttest merupakan data yang akan dianalisis secara deskriptif persentase dengan menggunakan uji end gain dengan rumus sebagai berikut. T sama dengan X1 dikurangi X2 dibagi kuadrat S1 kuadrat dibagi N1 plus S2 kuadrat dibagi N2. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari presentasi seminar proposal saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.